Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sri Setiawati. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai proses entry jurnal dalam perusahaan dagang. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Sebelum masuk ke tahapan entry jurnal, kalian harus memahami terlebih dahulu teori mengenai pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal yang sudah saya share pada video sebelumnya. Pada tahapan proses entry jurnal dalam perusahaan dagang, terlebih dahulu kalian harus mengetahui company profile perusahaannya. Minimal kalian tahu nama perusahaannya. Setelah itu, kalian juga harus mengetahui daftar customer, supplier, dan stok barang dagangan pada perusahaan tersebut. Saya akan mulai dari bukti kas keluar yaitu BKK yang dibuat pada tanggal 4 Desember 2017. Bukti kas keluar ini ditujukan kepada rental OK untuk pembayaran sewa peralatan 1 tahun senilai 36 juta. Pengeluaran kas ini dicatat dalam jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal. Format jurnal pengeluaran kas ini terdapat kolom khusus untuk mencatat akun utang dagang atau account payable dan cash in bank. Jadi, selain kedua akun tersebut, maka pencatatan akunnya dicatat di kolom other dengan menulis nomor akunnya. Langsung saja kita input. Pertama, kalian tulis tanggal dan nomor buktinya. Kemudian di description kalian tulis keterangan sesuai bukti kas keluarnya, yaitu sewa alat 1 tahun. Karena pembayaran sewa ini dibayar di muka untuk 1 tahun yang akan datang, maka akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut adalah sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Jadi prepaid rent-nya bertambah dicatat di kolom debit dengan nomor akun 1/180. Kalian bisa lihat nomor akunnya di daftar akun ya. Kemudian cash in bank-nya berkurang dicatat di kredit. Bukti transaksi yang kedua masih berkaitan dengan BKK untuk pengeluaran pelunasan hutang kepada supplier. BKK ini dibuat pada tanggal 6 Desember 2017, ditujukan kepada PT Jaya Sentosa untuk pelunasan utang dagang bulan November senilai 47.750.500. Langsung saja kita input ya. Tulis tanggal dan nomor dokumennya terlebih dahulu. Kemudian di kolom description kalian tulis nama perusahaannya. Berbeda dengan BKK yang pertama, kalau yang berkaitan dengan pelunasan hutang, kalian harus mencatat di kolom description-nya dengan nama perusahaan atau suppliernya. Karena untuk proses pencatatan BKK ini, selain dicatat di jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal, juga harus direkap di buku pembantu utang. Jadi proses pencatatannya 2 kali ya. Setelah itu, tulis nominal pelunasannya di kolom account payable atau utang dagang senilai 47.750.500 di kolom debit, dan cash in bank-nya dicatat di kolom kredit senilai 47.750.500. Setelah proses pertama selesai, selanjutnya rekap data pelunasan hutang tersebut ke buku pembantu hutang atau account payable subsidiary ledger yang telah disediakan. Dengan terlebih dahulu kalian isi data awal balance-nya yang diambil dari daftar saldo pemasok pada bulan November. Pada daftar supplier terdapat saldo utang dagang bulan November. Di sini terdapat 3 supplier, yaitu atas nama PT Jaya Sentosa, PT Jaya Karya, dan PT Jaya Abadi. Saldo hutang dagang perusahaan kepada supplier harus kita rekap di buku pembantu hutang atau account payable subsidiary ledger sebagai saldo awal untuk masing-masing supplier. Pada buku pembantu hutang atau account payable subsidiary ledger, kalian rekap data saldo hutang kepada semua supplier, yaitu atas nama PT Jaya Sentosa senilai
Rp47.750.500, kemudian PT Jaya Karya senilai Rp40.132.500, dan PT Jaya Abadi senilai Rp51.560.000. Setelah semua saldo hutang perusahaan direkap pada masing-masing supplier, langkah selanjutnya kalian input pelunasan hutang perusahaan kepada PT Jaya Sentosa senilai Rp47.750.500, sehingga hutang perusahaan kepada PT Jaya Sentosa bersaldo 0. Bukti transaksi yang ketiga adalah bukti kas masuk atau BKM yang dibuat pada tanggal 6 Desember 2017 yang diterima dari toko makmur atas pelunasan piutang pada tanggal 24 November 2017 dengan potongan 2%. Jadi, kas yang diterima perusahaan adalah senilai Rp56.271.600. Untuk mengetahui saldo piutang toko makmur bulan November, kalian dapat mengeceknya di daftar saldo piutang customer. Mur pada tanggal 24 November 2017 terdapat saldo piutang senilai Rp57.420.000 dan mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%, yaitu senilai Rp1.148.400. Maka uang kas yang diterima perusahaan dari pelunasan piutang toko makmur yaitu senilai Rp56.271.600. Maka proses anti jurnalnya adalah sebagai berikut. Karena bukti kas masuk ini merupakan bukti pelunasan piutang, maka harus direkap di buku pembantu piutang atas nama toko makmur. Pada buku pembantu piutang ini terdapat 4 customer yang saldo balance piutang bulan Novembernya telah direkap. Jadi kalian tinggal input di customer atas nama toko makmur dengan keterangan CRJ Kas Resep Jurnal dengan nominal pelunasan Rp57.420.000 sehingga piutang toko makmur bersaldo 0. Bukti transaksi yang keempat yaitu faktur penjualan yang dibuat pada tanggal 5 Desember ditujukan kepada toko Mantap Jaya atas penjualan barang dagang senilai Rp75.375.000 dengan PPN 10% senilai Rp7.537.500. Jadi total piutangnya yaitu Rp82.912.500. Faktur penjualan ini harus direkap 3 kali. Yang pertama direkap di sales journal, yang kedua direkap di inventory card untuk menginput penjualan barang dagangan, yang ketiga direkap di buku pembantu piutang atau account receivable subsidiary ledger untuk merekap penambahan piutang atas nama toko Mantap Jaya. Untuk kolom cost of merchandise sold dan merchandise inventory senilai Rp60.300.000 diperoleh dari penjumlahan total penjualan pada tanggal 5 Desember yang diperoleh dari kolom inventory card. Setelah direkap di sales journal, langkah yang kedua, kalian rekap di inventory card. Caranya, kalian isi terlebih dahulu kolom balance yang datanya kalian ambil dari daftar persediaan barang dagang bulan November. Untuk produk Miyako WDF 200 tersisa 65 unit dengan harga per unit Rp1.100.000, totalnya Rp71.500.000. Produk yang kedua, Miyako PDF 300, tersisa 50 unit dengan harga Rp1.200.000. Kalian input semua di inventory card sebagai data awal persediaan barang dagang di bulan Desember.
Setelah itu, baru kalian rekap faktur penjualan pada tanggal 5 Desember dengan cara isi kolom tanggalnya sesuai dengan faktur penjualan, kemudian data penjualannya kalian input di kolom sold, sehingga di kolom balance stok barang dagangan akan berkurang. Setelah direkap di sales journal dan inventory card, kalian masuk ke langkah yang ketiga, yaitu rekap di buku pembantu piutang atau account receivable subsidiary ledger atas nama Toko Mantap Jaya. Bukti transaksi yang kelima yaitu faktur pembelian dari PT Jaya Karya pada tanggal 7 Desember 2017 untuk pembelian Miyako WDF 200 sebanyak 30 unit dengan harga per unit Rp1.150.000 dan Miyako WDF 300 sebanyak 35 unit dengan harga per unit Rp1.210.000. Faktur pembelian ini harus direkap 3 kali ya, yaitu pada jurnal pembelian, inventory card, dan buku pembantu hutang. Kita mulai rekapan yang pertama di jurnal pembelian atau purchase journal. Kalian input tanggal dan nomor dokumennya terlebih dahulu, kemudian di kolom description kalian input nama suppliernya, dan di kolom merchandise inventory sisi debit kalian input nominal dari total penjualan senilai Rp76.850.000. Lalu di kolom fed in kalian input nominal PPN 10% senilai Rp7.685.000, dan di sisi kredit kolom account payable kalian input total utang dagang senilai Rp84.535.000. Setelah selesai direkap di jurnal pembelian atau purchase journal, langkah selanjutnya kalian rekap di inventory card atau kartu persediaan. Kalian input tanggal terjadinya faktur pembelian, kemudian input berapa unit pembelian barang dagangan. Di kolom purchase, stok barang dagangan di kolom balance tercatat 30 unit dengan harga per unit Rp1.200.000. Sementara pada pembelian tanggal 7 Desember, harga per unitnya berbeda, yaitu senilai Rp1.210.000, sehingga proses pencatatannya harus dipisah. Karena perusahaan menggunakan metode pencatatan persediaan dengan menggunakan metode FIFO, first in first out, pertama masuk pertama keluar, maka kalian input kembali stok persediaan barang dagang sebelumnya, kemudian input stok pembelian barang dagangan yang baru, sehingga di kolom balance terdapat 2 harga yang berbeda. Setelah selesai direkap di jurnal pembelian dan kartu persediaan, selanjutnya kalian rekap lagi di buku pembantu hutang sebagai penambahan hutang kepada supplier atas nama PT Jaya Karya. Di kolom description kalian input PJ atau purchase journal senilai Rp84.535.000, sehingga saldo hutang perusahaan kepada PT Jaya Karya bertambah. Bukti transaksi yang keenam yaitu bukti memorial yang dibuat oleh bagian keuangan dan ditujukan kepada bagian accounting yang berkaitan dengan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih atas nama konsumen toko modular senilai Rp26.785.600. Bukti memorial ini direkap cukup 1 kali saja pada general journal, yaitu allowance of doubtful debt atau cadangan kerugian piutang bertambah dicatat di debit senilai Rp26.785.600 dan account receivable-nya berkurang dicatat di kredit senilai Rp26.785.600.
Bukti transaksi yang ketujuh yaitu nota kredit pembelian yang dibuat pada tanggal 19 Desember dari PT Jaya Sentosa atas pengembalian barang dagangan senilai Rp3.861.000. Nota kredit pembelian harus direkap 3 kali ya. Pertama direkap di General Journal, kemudian di Inventory Card, dan di buku pembantu hutang atas nama PT Jaya Sentosa. Langsung saja kita mulai rekapan yang pertama yaitu di General Journal yang berkaitan dengan pengembalian barang dagangan yang sudah dibeli. Maka hutang dagang perusahaan berkurang dicatat di debit yaitu account payable senilai Rp3.861.000 dan pajak yang harus dikembalikan sebesar 10% dari total barang yang dikembalikan yaitu VAT-in senilai Rp351.000 dan barang dagangan berkurang dicatat di kredit yaitu merchandise inventory senilai Rp3.510.000. Setelah selesai direkap di General Journal, langkah selanjutnya kalian rekap di kartu persediaan atau inventory card sebagai pengurangan persediaan barang dagang karena adanya retur pembelian. Langsung saja kalian input dengan mengisi kolom tanggal terjadinya retur pembelian, kemudian data barang yang diretur diinput di kolom purchase sehingga kolom balance, saldo per unit dan balance-nya berkurang. Nota kredit pembelian ini akan mempengaruhi berkurangnya hutang dagang perusahaan, maka harus direkap di buku pembantu hutang atau account payable subsidiary ledger. Kalian input total berkurangnya hutang kepada PT Jaya Sentosa di kolom debit, sehingga saldo kolom di balance berkurang. Bukti transaksi yang ke-8 yaitu nota kredit penjualan yang dibuat perusahaan dan ditujukan kepada toko Mantap Jaya. Nota kredit penjualan ini harus direkap sebanyak 3 kali ya. Yang pertama direkap di General Journal, yang kedua di Inventory Card, yang ketiga di buku pembantu piutang. Langsung saja kita mulai rekapan yang pertama yaitu di General Journal. Kalian input tanggal dan nomor dokumennya terlebih dahulu. Karena dokumen ini berkaitan dengan pengembalian barang dagangan yang telah dijual, maka pajaknya pun dikembalikan lagi sebesar 10% dari total barang yang diretur, yaitu VAT out senilai Rp295.000. Dan barang yang direturnya diinput di debit yaitu sales return and allowance senilai Rp2.950.000. Sehingga dengan pengembalian barang tersebut, piutang dagang atas nama toko Mantap Jaya berkurang dicatat di kredit yaitu account receivable senilai Rp3.245.000. Setelah selesai direkap di General Journal, langkah selanjutnya kalian rekap di kartu persediaan atau inventory card. Langsung saja kalian input tanggal terjadinya retur penjualan, kemudian data barang yang diretur kalian input di kolom sold, sehingga pada kolom balance saldo per unit dan totalnya bertambah. Nota kredit penjualan ini akan mempengaruhi berkurangnya piutang dagang toko Mantap Jaya, maka harus direkap di buku pembantu piutang atau account receivable subsidiary ledger. Pertama, kalian input total berkurangnya piutang toko Mantap Jaya di kolom kredit, sehingga saldo balance-nya berkurang.